Saat itu entah apa yang merasuki Ayu. Ayu berpikir kalau Sukatmini ini orangnya sederhana, namun penghasilan dari suaminya itu lumayan. Jadi pastinya Sukatmini mempunyai tabungan yang lumayan banyak karena hidupnya yang sederhana tersebut. Dan inilah kesempatan besar untuk Ayu bisa mencuri dan mengembalikan uang pinjolnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Jawa Timur. Ini merupakan sebuah kasus eksekusi dengan menggunakan racun sianida yang dilakukan oleh seorang wanita kepada anak tetangganya. Eksekusi ini dia lakukan untuk menutupi aibnya karena dia ketahuan telah mencuri sebuah kartu ATM dan buku tabungan tetangganya yang isinya berjumlah 32 juta rupiah. Yang mana hal itu dia lakukan untuk menutupi hutangnya kepada pinjol. Tragisnya justru anak dari si pemilik uang itu yang dia racuni. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur tewas diracun tetangganya. Seorang wanita meracuni pelajar SMP hanya karena kesal. Korban melaporkan perbuatan pelaku yang mencuri uang ibunya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita mulai ceritanya. Kisah ini terjadi di sebuah daerah, tepatnya di Kecamatan Sudimoro, Pacitan, Jawa Timur. Ada seorang perempuan yang bernama Ayu Vindi Antika. Umurnya sudah 26 tahun. Tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan mengenai latar belakang dari keluarga Ayu. Yang jelas, hubungan Ayu dengan keluarganya itu terlihat harmonis dan akur. Di dalam kehidupan sehari-hari, Ayu ini cukup dekat dengan tetangganya yang bernama Sukatmini. Sukatmini ini tinggal bersama suaminya yang bernama Tuari dan juga anak laki-lakinya yang bernama Muhammad Rizky Surya yang masih duduk di bangku MTS dan baru saja berumur 14 tahun. Ayu sering sekali datang ke rumah Sukatmini karena mungkin sejak kecil Ayu ini sering ke tempat Sukatmini, makanya Ayu tidak pernah canggung datang ke sana. Bahkan sering sekali ketika Ayu bermain di kediaman Sukatmini, dia selalu datang dan langsung main masuk aja ke rumah Sukatmini tanpa permisi. Untuk ukuran hidup di kampung, Ayu ini bisa dikatakan gaya hidupnya cukup hedon. Dia sering tergoda untuk membeli barang-barang mahal, lalu berlibur dan menikmati kehidupan yang menyenangkan. Namun, gaya hidup Ayu ini sebenarnya hanyalah sebuah ilusi. Meskipun dia terlihat hedon seperti orang kaya, uang yang dia gunakan sebenarnya berasal dari pinjaman online yang selalu dia ajukan melalui beberapa aplikasi. Akibat dari ulahnya tersebut, hutang Ayu semakin hari semakin bertambah. Awalnya, Ayu bisa membayar hutang tersebut tepat waktu, mencicil sedikit demi sedikit. Tetapi seiring berjalannya waktu, hutang Ayu tersebut semakin menumpuk karena dia mengambil pinjol dari banyak aplikasi. Dan hal ini membuat Ayu jadi kesulitan untuk melunasinya. Jadilah Ayu terjebak di dalam pinjaman online tersebut alias dalam lingkaran yang sulit dia lepaskan. Tenor pinjaman yang sudah jatuh tempo membuat dia pusing memikirkan untuk mencari uang pelunasan. Dia harus kemana lagi dan harus berbuat apa lagi. Belum lagi bunga tunggakan yang semakin hari semakin meningkat. Hal ini membuat Ayu merasa tekanan hidupnya yang semakin lama semakin sulit. Saat itu sebenarnya dia sudah kepikiran untuk meminjam uang kepada tetangganya. Namun ada rasa gengsi yang sangat besar di hati Ayu, yang mana selama ini para tetangganya taunya dia itu hedon, masa tiba-tiba mau ngutang. Dan hal ini membuat Ayu mengurungkan niatnya untuk berhutang. Dan dia mulai memikirkan cara lain untuk bisa melunasi hutang tersebut. Setelah berpikir beberapa saat, Ayu tiba-tiba kepikiran untuk melakukan hal yang jahat. Dia berniat untuk mencuri dan dia menargetkan rumah salah satu tetangganya.
Rumah itu tidak lain adalah rumah Sukatmini, yang mana padahal Ayu ini sudah sering main ke sana. Saat itu entah apa yang merasuki Ayu. Ayu berpikir kalau Sukatmini ini orangnya sederhana, namun penghasilan dari suaminya itu lumayan. Jadi pastinya Sukatmini mempunyai tabungan yang lumayan banyak karena hidupnya yang sederhana tersebut. Dan inilah kesempatan besar untuk Ayu bisa mencuri dan mengembalikan uang pinjolnya. Lalu singkat cerita, di suatu hari, seperti biasa Ayu main ke rumah Sukatmini. Saat orang-orang di rumah tersebut terlihat sibuk dengan urusan masing-masing, selanjutnya Ayu mulai masuk ke dalam kamar Sukatmini. Dia mulai melancarkan rencananya. Pada saat itu, tujuan utama Ayu adalah sebuah lemari. Tanpa ragu, dengan jalan mengendap-endap, Ayu berjalan ke arah lemari tersebut dan membuka lemari tersebut. Lalu mulai mencari sesuatu yang berharga yang mungkin bisa dijual. Di dalam lemari itu, dia menemukan adanya buku rekening, kartu ATM, dan juga KTP milik Sukatmini. Lalu Ayu merasa ketiga benda ini bisa dimanfaatkan. Dan dia yakin banget kalau di dalam tabungan tersebut ada uang yang cukup banyak dan KTP Sukatmini bisa digunakan untuk mencairkan uang di dalam tabungan. Merasa semua yang dia butuhkan sudah cukup, Ayu kemudian mulai memasukkan benda yang dia temukan tersebut ke dalam kantong bajunya. Dia menutup barang curian itu rapat-rapat hingga aksinya itu berjalan dengan sangat mulus tanpa ada kecurigaan dari Sukatmini. Setelah dia melakukan aksi pencurian, Ayu pun pulang ke rumah. Singkat cerita, keesokan harinya, Sukatmini masih belum menyadari kalau buku tabungan, kartu ATM serta KTP-nya sudah hilang, tidak ada lagi di lemari. Sedangkan Ayu yang sudah memegang tabungan Sukatmini kemudian pergi ke bank terdekat yang tidak jauh dari rumahnya untuk melakukan penarikan uang dalam tabungan Sukatmini. Pada saat itu berbekal dengan KTP Sukatmini yang dia pegang, dia mengantri di salah satu bank untuk bertemu customer service. Pada saat waktunya tiba, di depan customer service, dia berdalih hendak mengganti PIN ATM dan dia juga memalsukan tanda tangan pada surat permohonan penggantian PIN ATM dari hasil meniru tanda tangan yang ada di KTP Sukatmini. Ayu pun berhasil mengganti PIN kartu ATM tersebut. Dia di saat itu merasa sangat senang dan excited, ingin segera ke mesin ATM. Sesampainya di mesin ATM, dia langsung melakukan penarikan uang sebesar 2 juta rupiah. Setelah menarik uang tersebut, Ayu memeriksa jumlah isi saldo di ATM tersebut. Lalu pada saat dicek, rupanya saldo di ATM itu ada sebesar 30 juta rupiah lagi. Dia kaget dan kemudian mengatakan, "Wah, gila juga. Masih banyak nih ternyata isi ATM-nya. Aku ambil aja lah sekalian. Ini mah bisa banget buat lunasin hutang-hutang. Malah lebih lagi." Dia di saat itu dengan perasaan yang sangat senang langsung menarik uang di kartu ATM tersebut. Lalu dia sadar, ternyata uang sebanyak itu tidak bisa ditarik sekaligus melalui ATM. Lalu dia pun pergi ke teller bank untuk mengambil sisa uang 30 juta tersebut sebelum nantinya ATM Sukatmini diblokir pada saat Sukatmini sadar setelah kehilangan ATM. Lalu tanpa hambatan, Ayu pun berhasil menarik uang tersebut. Dia pulang dengan mengantongi uang sebanyak 32 juta rupiah. Di saat itu yang dia pikirkan adalah ingin melunasi semua hutang-hutangnya di pinjol agar dia tidak lagi diteror oleh debt collector. Di sisi lain, Sukatmini yang masih belum sadar kalau kartu ATM serta KTP-nya sudah hilang, di saat itu kebetulan sekali tengah mencari pakaian di lemari. Lalu tiba-tiba dia mulai menyadari kalau tabungan dan ATM yang dia simpan di laci lemarinya ternyata hilang. Pada saat itu dia bergumam, "Loh, perasaan tabunganku sama kartu ATM, KTP juga ada di sini. Ini kok nggak ada ya?" Ucapnya sambil kebingungan. "Duh, keselip kali ya. Tapi kok nggak ada ya? Aduh, di mana ya?" Di saat itu Sukatmini sampai mengacak-ngacak isi lemarinya untuk mencari keberadaan buku tabungan, kartu ATM serta KTP-nya. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba suaminya datang. Kemudian suaminya bertanya, "Kamu lagi cari apa? Kok bajunya diberantakin gitu?" tanya suaminya. Lalu Sukatmini menjawab, "Aduh, ini Pak, masa tabungan, ATM sama KTP nggak ada ya?"
Aku ingat betul kok, aku nyimpannya di sini, ucapnya. Lalu suaminya berusaha menenangkan Sukatmini yang kepanikan. Suaminya berkata, sabar, coba cari lagi, cari pelan-pelan. Lalu Sukatmini menjawab, udah, gak ada, aku udah pusing banget ini. Aduh, kemana ya? Di saat itu Sukatmini sudah sangat panik dan perasaannya mulai tidak enak. Suaminya yang penasaran kemudian turut membantu sang istri untuk mencari. Namun hampir sejam mereka menghabiskan waktu untuk mencari di mana keberadaan buku tabungan, kartu ATM dan KTP Sukatmini tersebut, tapi tidak ada hasil. Mereka tidak menemukan apa-apa. Di tengah kebingungan tersebut, Sukatmini berkata, "Aduh mas, mana uang kita semuanya di situ lagi? Di dalam tabungan. Aduh, itu uangnya 32 juta. Sudah lama sekali aku nabung. Masa hilang gitu aja? Ini sih udah gak bisa dibiarin. Pasti ada orang yang ngambil. Ada pencuri ini mas." Suaminya yang merasa khawatir kemudian menjawab, "Aduh, bagaimana ya? Apa kita langsung lapor aja ya ke polisi?" ucap suaminya. Lalu Sukatmini setuju dan berkata, "Ya udah, ayo kita laporin sekarang aja." Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung pergi ke kantor polisi setempat. Mereka memasukkan laporan atas kehilangan tersebut dan pihak kepolisian menindaklanjuti laporan itu. Setelah melapor kehilangan tersebut, beberapa pihak kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat polisi datang ke kediaman Sukatmini, semua orang yang tinggal di lingkungan Sukatmini mulai mengetahui apa yang dialami oleh Sukatmini, termasuk juga dengan Ayu. Ayu di saat itu tidak menyangka kalau aksi pencuriannya itu akan dilaporkan ke polisi. Dan setelah Ayu mengetahui hal tersebut, Ayu mulai merasa ketakutan dan dia takut sekali kalau polisi akan mengungkap kasus ini dan membekuk dia sebagai seorang pencuri. Seperti yang kita bahas sebelumnya sobat, Ayu ini orangnya sangat gengsian. Dia merasa akan sangat malu jika aksinya ini ketahuan. Akhirnya, di saat dia tidak ingin aibnya ini tersebar, makanya setelah mengetahui polisi sedang mengusut kasus pencurian tersebut, Ayu berusaha untuk mencari cara agar dia bisa terbebas dari jerat hukum. Sepanjang malam, Ayu ini berpikir bagaimana caranya agar dia bisa terbebas dari kasus ini. Segala cara sudah dia pikirkan, namun tidak ada satupun yang menurut dia efektif. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba dia ingat tentang sebuah berita, yaitu kasus kopi sianida yang menimpa Mirna yang sempat gempar pada tahun 2016 silam. Pada saat itu dia berpikir, "Pak, aku racuni aja ya si Tuari. Kalau misalkan aku racuni dia kan nanti pasti dia sibuk tuh ngurusin urusan dia keracunan. Jadi pencarian terhadap kasus pencuriannya bakal tertahan. Iya ya, bener. Kayaknya aku harus coba," ucapnya di dalam hati. Tidak lama setelah memikirkan hal tersebut, kemudian dia mencoba untuk membuka handphone dan mencari racun sianida yang ada di marketplace. Di sana dia mendapatkan beberapa toko yang menjual racun sianida secara bebas dan dia di saat itu langsung membeli salah satunya dan memilih pengiriman yang paling cepat karena di saat itu dia tidak mau berlama-lama, takut aksinya ini ketahuan. Singkat cerita, racun yang dipesan pun kemudian datang. Setelah racun itu datang, Ayu mulai mencoba untuk membuat skenario agar bisa menaruh racun tersebut di makanan atau minuman keluarga Sukatmini. Sebelum dia melancarkan aksinya, terlebih dahulu Ayu ini melihat rutinitas yang biasanya dilakukan oleh keluarga Sukatmini pada pagi hari. Saat mengamati, dia kemudian melihat kalau Sukatmini sering sekali menyajikan kopi untuk suaminya, yaitu Tuari. Dan di saat itu dia yakin sekali kalau racun tersebut ditaruh di dalam kopi, maka Sukatmini dan suaminya ini bisa saja keracunan. Lalu setelah memantapkan skenario yang akan dia lancarkan, tibalah pada harinya, tanggal 5 Januari tahun 2024, sekitar pukul 6.30 pagi. Tidak seperti biasanya, pagi-pagi sekali Ayu ini tiba-tiba datang ke kediaman Sukatmini. Menyambut baik Ayu yang datang ke sana. Entah apa yang membuat Sukatmini ini tidak pernah mencurigai Ayu. Padahal dia sedang terkena musibah, yaitu kehilangan harta bendanya. Namun dia tidak pernah terfikir kalau pelakunya adalah Ayu. Lalu di sisi lain, dengan rutinitasnya, suami dari Sukatmini yaitu Tuari
sedang menyeduh segelas kopi di dapur. Tanpa diketahui, Ayu yang sudah berniat jahat mencari kesempatan untuk bisa mencampurkan racun tersebut ke dalam kopi Tuari. Di saat itu, dia melihat Tuari sedang sibuk menyeduh kopi. Selesai menyeduh kopi, Tuari pun duduk santai di depan rumah mereka. Tuari kemudian meminum kopi tersebut. Lalu, baru setengah kopi itu diminum, Tuari meninggalkan sebentar tempat duduk dan secangkir kopinya tersebut. Ayu di saat itu melihat ada kesempatan. Sembari memperhatikan gerak-gerik dari Tuari, dia mulai melakukan aksinya dan mengeluarkan bungkusan yang berisi sianida dari kantongnya. Tanpa ragu, dia langsung menaburkan sebungkus sianida tersebut ke dalam kopi. Lalu dia mengaduk sianida itu dengan menggunakan sendok. Setelah berhasil melakukan aksinya, kemudian Ayu pun tiba-tiba berpamitan pulang. Setelah racun tersebut dicampurkan ke dalam kopi tadi, Ayu langsung membakar bungkusan racun sianida itu di sekitar rumahnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada Rizky, anak dari Tuari dan Sukatmini. Dia di saat itu hendak berangkat sekolah. Dan ternyata Rizky ini punya kebiasaan. Sebelum berangkat sekolah, dia suka meminta kopi milik ayahnya. Dengan berkata, "Ayah, aku minta kopinya ya, sedikit aja," ucap Rizky. Tuari juga sudah sangat biasa kalau anaknya ini meminta sisa kopinya. Dan dia pun menjawab, "Ya nak, minum aja, itu ada di meja." Sukatmini di saat itu juga berkata, "Pelan-pelan minum kopinya, panas." Lalu tanpa berlama-lama, Rizky pun meneguk kopi sisa milik ayahnya tersebut yang sudah dicampur dengan racun. Sesaat kemudian, setelah dia minum kopi, Rizky ini tiba-tiba saja merasakan ada yang aneh. Rasa kopi tersebut seperti rasa obat dan dia pun berteriak, "Ah, panas, aduh kebakar." Setelah Rizky mengatakan hal itu, kemudian seketika dia terjatuh dan muntah-muntah. Kedua orang tuanya kaget melihat Rizky yang jatuh. Tidak lama kemudian, Rizky kembali mengalami kejang-kejang. Seketika di saat itu Sukatmini dan Tuari merasa panik. Saat itu mereka berteriak sambil berkata, ya Allah nak, kamu kenapa? Kok bisa begini? Cepat-cepat bawa ke rumah sakit, ucap orang tuanya. Tidak lama menunggu, karena kondisi Rizky yang sudah memprihatinkan, mereka pun langsung membawa Rizky ke rumah sakit. Dan sesampainya ke rumah sakit, ternyata Rizky tidak bisa diselamatkan. Dengan sangat kaget kedua orang tuanya tidak menyangka anaknya meninggal dunia secara mendadak. Di saat itu mereka semua bingung apa yang sedang menimpa keluarga mereka. Baru saja kena musibah dengan tabungan yang hilang, tiba-tiba mereka harus kehilangan anak mereka. Mereka menangis histeris, mereka kebingungan harus mengadu kepada siapa. Rizky yang sebelumnya tidak ada tanda-tanda sakit apapun, tiba-tiba meninggal dunia setelah meneguk segelas kopi bekas ayahnya. Di tengah-tengah kebingungan itu, mereka berusaha untuk ikhlas dan akhirnya mereka langsung menyegerakan untuk menguburkan jasad Rizky. Namun di sisi lain, kedua orang tuanya ini masih merasakan adanya kejanggalan dari tewasnya anak mereka. Sambil menangis, Sukatmini mengatakan, "Pak, sepertinya ada yang aneh, ada yang gak beres. Gimana mungkin ya Pak, anak kita meninggal begitu aja. Dia gak punya riwayat penyakit apapun loh Pak. Kok bisa ya Pak? Ibu merasa ada yang aneh Pak. Ibu curiga, kita kok ketiban musibah sampai 2 kali begini. Ibu mau ini dilaporkan. Pokoknya kita harus ngelapor ya Pak." Di saat itu, sang suaminya juga merasakan ada hal yang aneh. Suaminya menyetujui ajakan Sukatmini dengan berkata, "Ya udah, iya aku juga merasa ada yang aneh. Aku penasaran, kita laporin aja ya ke polisi," ucap Tuari dengan perasaan yang sangat sedih. Tak lama kemudian, dalam keadaan yang masih berduka, mereka berdua pun langsung menuju ke kantor polisi dan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Sesampainya mereka di kantor polisi, Sukatmini menjelaskan semua yang dialaminya kepada polisi. Namun di saat itu Sukatmini dan Tuari masih belum mencurigai Ayu, karena di saat meninggal anak mereka pun, Ayu ada di tempat yang seolah-olah Ayu ini tidak merasa menyesal dan bersalah. Lalu pihak kepolisian yang sudah menerima laporan dari Sukatmini dan suaminya tanpa berlama-lama langsung bergerak menuju rumah Sukatmini. Dan kebetulan secangkir kopi bekas diminum Rizky masih ada di sana dan belum dicuci karena Sukatmini dan Tuari tidak terfikir untuk membereskan rumahnya.
Di dalam cangkir tersebut masih tersisa kopi dan untuk kebutuhan penyelidikan, kopi itu kemudian dibawa oleh pihak kepolisian. Lalu setelah diperiksa, pihak kepolisian mendapatkan hasilnya yang ternyata kopi tersebut mengandung racun sianida. Dari bukti tersebut, pihak kepolisian mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Polisi di saat itu meminta keterangan dari beberapa saksi. Pada awalnya, kecurigaan polisi terpusat pada ayah si korban, yaitu Tuari, yang mana kopi itu dibuat oleh Tuari sendiri. Polisi mengerucutkan pemeriksaan. Polisi mencoba memeriksa Tuari dan mencari motif apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Tuari tega melakukan ini. Namun di saat itu tidak ditemukan adanya indikator yang mengarah bahwa Tuari lah tersangkanya. Saat itu Tuari juga terus mengelak dan membela diri. Bahkan Sukatmini juga membela suaminya. Di saat itu dia percaya kalau suaminya itu tidak mungkin melakukan hal sekeji itu kepada anak mereka. Oleh karena itu, penyidikan menemui jalan buntu. Kemudian pihak kepolisian mulai menerapkan metode CSI atau CSI. Pada saat itu, polisi bekerja ekstra keras dengan menggali berbagai kemungkinan yang mengarah kepada si pelaku. Tapi tetap saja buntu. Sampai akhirnya, suatu ketika, Sukatmini ini menjelaskan kalau sebelumnya dia kehilangan ATM dan buku tabungan. Nah dari sini, pihak kepolisian mulai mengembangkan lagi apakah kasus kehilangan ATM dan buku tabungan tersebut ada hubungannya dengan aksi eksekusi menggunakan racun ini. Dari sini polisi akhirnya punya data bahwa Sukatmini sempat melapor kepada polisi terkait kehilangan dokumen pada sehari sebelum Rizky meninggal dunia. Polisi terus fokus mencari benang merah antara kasus eksekusi Rizky dengan kehilangan ATM milik orang tuanya. Tapi sebelum menyelidiki lebih jauh, polisi ingin memastikan bahwa Rizky benar-benar meninggal akibat keracunan. Maka dari itu, pada hari Kamis pagi, tanggal 11 Januari tahun 2024, atau 6 hari sejak Rizky meninggal, petugas dari Satreskrim Polres Pacitan dan Kedokteran Forensik Polda Jatim mulai membongkar makam Rizky, dan tentu atas seizin pihak keluarga. Selain itu, polisi juga melakukan pemeriksaan postmortem. Setelah makam dibongkar, jenazah Rizky dibawa ke laboratorium untuk diperiksa, dan setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya hasil pemeriksaan pun keluar. Dan benar, dia dinyatakan meninggal dunia karena sianida, yang mana di dalam lambung jenazah Rizky ditemukan racun sianida tersebut. Jadi kesimpulannya sudah bulat bahwa benar Rizky ini dieksekusi oleh seseorang. Tapi kondisi ini masih membingungkan. Siapa sebenarnya pelaku dalam kejadian ini? Hal ini menjadi teka-teki dalam upaya pengungkapan kasus tersebut. Dari hasil serangkaian penyelidikan, polisi sudah mengabaikan Tuari karena memang Tuari ini tidak terbukti bersalah. Polisi juga tidak mencurigai Sukatmini, sebab Sukatmini dengan gigih melapor ke polisi dan meyakini bahwa anaknya tersebut keracunan kopi. Lalu di samping itu, polisi kembali ke laporan Sukatmini tentang kehilangan dokumen. Lalu dari kasus yang pertama ini, polisi mencoba untuk mendatangi kantor bank terkait sesuai dengan rekening tabungan Sukatmini. Di kantor bank tersebut, polisi meminta keterangan dari pihak bank tentang rekening Sukatmini. Dari keterangan petugas bank itulah dikatakan bahwa ada penarikan tunai 2 kali pada rekening tersebut di hari Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024. Satu via ATM, satu penarikan lagi tunai via teller. Mendapatkan data tersebut, pihak kepolisian mulai meminta rekaman CCTV pada Kamis 4 Januari tahun 2024 kepada pihak bank. CCTV tersebut merekam dari tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 5 Januari. Pihak bank pun menyerahkan rekaman CCTV tersebut karena yang meminta adalah pihak kepolisian demi penyelidikan. Lalu polisi langsung memeriksa CCTV itu dan di sana tampak seorang perempuan mendatangi meja customer service lalu dia menarik uang tunai via ATM dan juga lewat teller. Polisi mulai mencari tahu identitas wajah dari perempuan tersebut dan ternyata setelah diselidiki, perempuan itu tidak lain adalah Ayu, tetangga Sukatmini yang sering sekali datang ke rumahnya. Dengan segala barang bukti yang ada, kemudian pihak kepolisian mendatangi kediaman Ayu. Di saat itu Ayu sedang bersantai dan kaget banyak polisi yang datang ke rumahnya untuk menangkap dia. Di saat itu Ayu tidak bisa mengelak karena pihak kepolisian mengkonfrontasi Ayu dengan berbagai bukti yang sudah sangat jelas mengarah kepada dia. Akhirnya di saat itu Ayu mengakui dia mencuri ATM, buku bank, dan KTP Sukatmini.
Dia menjawab setiap pertanyaan polisi dengan menganggukkan kepala tanpa mengeluarkan kata sepatah pun. Dan kemudian Ayu mulai diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Selain mengamankan Ayu, beberapa barang bukti lainnya turut diamankan polisi. Barang bukti itu meliputi seragam pramuka yang terakhir kali Rizky gunakan untuk sekolah. Di sana juga ditemukan sisa minuman kopi yang telah diminum oleh Rizky. Lalu, sendok bekas yang digunakan untuk mengaduk kopi, handphone milik Ayu, serta rekam medis pasien yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sudimoro, serta akun aplikasi Lazada atas nama pelaku Ayu. Dan dari hasil temuan itu, polisi bisa membuktikan bahwa Ayu ternyata memang sudah memesan racun sianida di marketplace. Dan atas kejadian tersebut, Ayu pun akhirnya terancam hukuman mati. Itu dia sobat, kisah tentang Ayu. Wanita yang hidupnya hedon, namun menggunakan uang dari hasil pinjol. Setelah hutangnya menumpuk, dia malah berpikir untuk mencuri. Dan setelah itu, mengeksekusi orang yang harta bendanya dia curi dengan menggunakan racun sianida. Bagaimana menurut kalian? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?